Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas kupas tuntas profesi DC pinjol. Nah, apa saja sih dan siapa DC pinjol? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Seperti tadi saya ungkapkan di depan bahwa saya akan mengupas tuntas tentang profesi DC itu apa. DC adalah suatu profesi atau pekerjaan DC debt collector, juru tagih atau tukang tagih atau apa ya, dulu tuh disebutnya kolektor. Zaman-zaman dulu disebutnya kolektor. DC ini mereka bekerja di berbagai lini atau sektor. Ada DC internal, ada DC eksternal. Ada DC pembiayaan, DC bank, kartu kredit, dan sekarang ada DC pinjol. Yang lagi ngetren ini DC pinjol. Kalimat-kalimat DC itu sekarang tuh ngetren karena ada pinjaman online. Akhirnya lahirlah namanya DC pinjol. Nah, DC pinjol ini kadang ditakuti, kadang diketawai, diketawai jadi lucu soalnya DC pinjol sekarang itu lucu-lucu gitu kan. Simak deh video-video saya terdahulu, lucu-lucu tuh. Saya bukan bermaksud untuk menghina profesi DC, tapi DC itu sendiri yang menghinakan dirinya sendiri dengan cara-cara dan lawakan-lawakan yang disajikan lewat penagihan-penagihan dia ke masyarakat ya. Mereka masih mengeneralkan bahwa masyarakat itu bodoh, masyarakat itu tidak mengerti dan masyarakat itu awam sekali, padahal masyarakat zaman saiki, zaman sekarang itu pinter-pinter, cerdas-cerdas. Ya, saya lanjutkan. Jadi DC itu ada dua macam. Ada DC internal, ada DC eksternal. DC internal itu misalnya dari Kredivo, dari Akulaku, atau dari pinjol-pinjol lain, itu memiliki DC internal. Mereka biasanya membangun tim collection namanya ya, tim penagihan, yang akan mengurus tunggakan-tunggakan atau aliran-aliran nasabah-nasabah yang menunggak untuk segera diselesaikan bucket to bucket. Bucket itu adalah hari. Nanti mereka mengistilahkan di dunia pinjaman online seperti ini adalah DPD, Day Past Due, ya, hari menunggak, hari keterlambatan. Jadi yang menggunakan DC internal atau collection internal itu ada beberapa saja teman-teman, tapi biasanya mereka melemparkannya ke pihak ketiga atau agensi yang melakukan kerjasama antara perusahaan pinjol dengan agensi ini. Nanti dari perusahaan pinjol akan memberikan data-data nasabah yang sebelumnya sudah disepakati akan dikerjakan wilayah tagihan berapa hari menunggak. Seperti itu nanti akan saya kupas ya. Yang pasti saya cerita dulu bahwa ini secara sederhananya adalah DC dibagi dua, internal dan eksternal. Kalau internal sama aja ya tugas dan pekerjaannya, hanya internal biasanya lebih ke arah dia mentaati SOP yang ada. Karena mereka digaji oleh perusahaan, digaji oleh internal mereka. Sedangkan eksternal adalah sistemnya sistem persentase dari sukses yang sudah dilakukan atau sukses fee, berapa persen dari tagihan yang sudah mereka dapatkan. Oke, saya sederhanakan lagi seperti ini. Sekarang saya akan bahas untuk DC yang eksternal atau DC yang agensi atau pihak ketiga. Jadi DC ini di pihak ketiga ini dia nanti akan menerima data dari pinjol atau dari perusahaan fintech ini. Data nasabah-nasabah yang menunggak, yang sebelumnya mereka saling bersepakat. Nanti dari pihak pinjolnya akan menginfokan bahwa mereka membutuhkan jasa penagihan untuk hari menunggak berapa hari. Saya jelaskan, hari menunggak yang biasanya dihitung oleh para perusahaan pinjol ini adalah 1-30 hari, 31 hari sampai 60 hari, 61 hari sampai 90 hari, dan 91 hari sampai dengan seterusnya. Seperti itu biasanya bucket-bucketnya atau DPD-nya. Jadi mereka mengkelompokkan hari-hari menunggaknya bulan per bulan. Jadi biasanya
ada tawaran dari pihak agensi atau pihak ketiga ini menawarkan kepada pinjolnya. Mereka akan menawarkan jasa menagih. Nanti dari pihak pinjolnya akan memeriksa atau mereview. Kebutuhan kami pinjol, kira-kira jasa yang akan dipakai itu menagih di hari keberapa. Misalnya di hari ke-61 hari sampai 90 hari. Nah, dia akan ngebooking DC-DC-nya untuk menyelesaikan, DC-DC dari agensi itu untuk menyelesaikan tagihan dari pinjol ini dari 61 hari sampai 90 hari. Seperti itu kawan-kawan alurnya. Jadi nanti dari pihak pinjol menyerahkan data, mau bucket apa, misalnya 61 hari ke atas, 61 hari sampai tak terhingga, diserahkanlah ke pihak dari eksternal atau agensi atau alih daya penagihan atau pihak ketiga ini. Setelah diserahkan, mereka lalu meminta target. Misalnya dalam 1 bulan ini, dalam 30 hari ini, bila tidak selesai, Anda selesaikan, maka data akan kami tarik kembali. Makanya kenapa DC-DC ini kadang ngotot, kadang bahasa-bahasa binatang keluar. Karena mereka mengejar target, kawan-kawan. Mereka berlomba-lomba bagaimana caranya akhir bulan harus sudah selesai, karena mereka juga dipres oleh para atasannya. Tapi itu tetap aja suatu kesalahan fatal. Sudah mempekerjakan DC-DC yang tidak memiliki attitude dengan cara mengejar target, tapi mengabaikan norma-norma dan kepatutan yang ada. Dengan cara memaki-maki, mengancam, mengintimidasi, itu sudah sangat salah. Bukan seperti itu cara-cara kerja DC. Cara kerja DC bukan dengan cara memaki-maki. Justru itu adalah kesalahan fatal yang justru akan membuat nasabah malah malas untuk membayar dan akhirnya melaksanakan aksi gagal bayar. Dan itu adalah kerugian untuk para penagih itu sendiri, khususnya kerugian untuk para perusahaan, pemilik agensi atau pemilik alih daya penagihan ini. Itu sangat merugikan sekali. Nah, kalian sudah tahu ya bahwa DC-DC ini mengerjakan bucket to bucketnya. Jadi, tadi seperti saya bilang, mereka akan dikasih target untuk 1 bulan ini. Bila tidak selesai targetnya, maka akan dialihkan ke perusahaan lain lagi yang sejenis. Perusahaan dengan nama yang berbeda, dengan pengurus yang berbeda, dengan DC yang berbeda. Makanya jangan kaget, setelah Anda 1 bulan melewati tidak bayar lagi, Anda tidak akan lagi bertemu biasanya dengan DC yang bulan kemarin menagih, atau bulan kemarin melakukan telepon, bulan kemarin melakukan WA. Pasti akan berubah lagi. Berarti itu akan berubah lagi perusahaannya. Dan seperti itulah. Kalau mereka gagal melakukan penagihan, akan seperti itu terus-menerus. Makanya kenapa saya bilang, kalian jangan menerima mentah-mentah ketika ada yang menjanjikan pelunasan. Bu, utang Anda 4 juta cukup, Anda lunasi 1 juta aja. Cukup, 1 juta aja saya akan ajukan. Ibu bayar aja sekarang 1 juta, kirimkan bukti bayarnya. Anda masuk jebakan, ya. Anda masuk jebakan. Karena itu adalah cara mereka untuk menagih. Nanti uang 1 juta Anda diakumulasikan dengan nasabah lainnya, sehingga mereka akan mencapai target yang ditetapkan oleh bosnya atau oleh perusahaannya. Padahal sebenarnya mereka tidak mengajukan dan jarang mengajukan untuk pelunasan. Tidak mungkin sekali. Utangnya ada 4 juta, Anda suruh bayar hanya 1 juta lunas saja. Tidak sangat mungkin. Dan itu sering terjadi nasabah yang akhirnya kebingungan. Begitu bulan depannya, dia ditagih dengan nilai nominal yang besarnya atau yang besarannya tidak berkurang. Masih sama gitu. Dan dia bilang, saya sudah minta kemarin dan saya sudah dijanjikan. Saya sudah dijanjikan kemarin oleh DC yang bulan kemarin bahwa saya sudah lunas. Kenapa ini? Karena Anda salah. Anda harusnya ketika ditawarkan dengan hal-hal yang berbau pelunasan, Anda harusnya minta surat pelunasan. Itu saja. Jadi kalau Anda sudah pegang surat pelunasan, dijanjikan pelunasan berapapun, Anda sudah ada surat pelunasan dengan kop surat dari aplikasi pinjol yang bersangkutan, ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan surat bukti lunasnya, atau Anda minta email surat bukti lunasnya dengan alamat email dari aplikasi yang bersangkutan, aplikasi pinjolnya bukan dari agensinya. Sudahlah, itu adalah bukti yang harus Anda pegang. Berarti Anda udah aman kalau kayak gitu. Tapi kalau Anda dijanjikan suruh bayar begitu saja dan dengan lisan bilang bahwa Anda sudah lunas, Bu, ya, terima kasih ya, sudah kirim bukti bayarin 1 juta, padahal Anda utangnya 4 juta. Ternyata tidak berkurang. Itu hanya membayar mungkin dendanya, mungkin bunganya. Tidak mengurangi keadaan yang ada. Ya, berarti Anda dibohongi. Dan selanjutnya, DC-nya udah berpindah lagi. Sudah berbeda lagi. Itu teman-teman, realita yang ada sekarang ini ya. Hati-hati dalam melakukan transaksi untuk melakukan pembayaran. Benar-benar lihat dulu ya informasi. Kiri, kanan, depan, belakang. Apa sudah benar? Jadi jangan Anda sampai terjebur, Anda sudah berusaha mati-matian mencari uang untuk membayar itu, ternyata Anda dibohongi. Benar bayar ke virtual account-nya, tapi tidak lunas. Masih menggantung, masih banyak tagihan, bukan lunas. Itu artinya Anda dibohongi.
Oke teman-teman, itu tadi informasi tentang siapa itu DC ya. DC tidak akan pernah melakukan hal-hal di luar penagihan. Jadi kalaupun ada nih ya, misalnya Anda diancam, akan dipolisikan, akan dipidanakan oleh para DC-DC itu, Anda jangan khawatir, Anda jangan takut. Itu tidak akan pernah terjadi kawan-kawan. Karena tugas mereka hanya melakukan penagihan. Tugas mereka hanya sebagai juru tagih. Bukan tugasnya untuk melaporkan Anda ke kantor polisi. Bukan tugasnya mereka untuk mengadukan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Jauh ya. Jadi Anda kalau ditakut-takuti lagi akan dipolisikan, akan dipidanakan, akan dilaporkan ke kantor polisi. Nggak usah takut. Jangan takut. Tugas mereka hanya menagih. Ingat, tugas mereka hanya menagih. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman semua, sudah mengerti ya apa yang saya sampaikan dan sudah tangkap ilmunya seperti apa? Kalian jangan pernah lagi takut dengan sosok yang namanya DC atau debt collector. Bila field call atau DC datang ke rumah, Anda terima baik-baik. Mereka baik, kita terima dengan baik. Mereka sungkan, kita juga sama. Semakin sungkan dengan kehadiran mereka. Mereka layaknya tamu. Jamu mereka kalau mereka baik-baik datang. Tapi kalau mereka tidak baik-baik datang, patut Anda harus langsung juga memeriksa kelengkapan yang dia bawa. Saya refresh kembali. Kelengkapan yang harus dia bawa adalah ID card dan sama dengan KTP atau identitas kependudukannya wajib sama, namanya sama. Lalu ada surat tugas yang isinya ada penerima tugas namanya siapa, ada yang memberikan tugas namanya siapa, ada nasabah di situ tertera dalam surat tugas nasabah siapa yang ditagih, ada alamat yang ditagih, ada nilai nominal yang ditagihnya berapa nilai nominalnya, dan ada masa expired dari surat tugas tersebut. Dan ketiga, poin ketiganya, DC yang datang ke rumah wajib memperlihatkan sertifikasi profesi penagihan dan namanya ada tertera di situ. Namanya ada sama dengan ID card dan sama dengan surat tugas. Berarti dia benar-benar orang yang ditugaskan oleh perusahaan pinjol atau ditugaskan oleh agensinya untuk melakukan penagihan ke rumah Anda. Paham ya? Sampai sini, semoga kalian benar-benar menangkap informasi ini dengan baik dan tidak ada lagi rasa ketakutan dan rasa khawatir atas kehadiran DC. Jangan lagi ada pertanyaan, DC datang hari keberapa? DC ada nggak di daerah ini? DC ada tidak? Datang ke wilayah Depok, ke wilayah Sukabumi? Nggak usah lagi ditanya seperti itu. Kalian lebih tahu lagi sekarang dan sudah lebih mengerti. Oke teman-teman semua, terima kasih para subscriber saya dimanapun berada yang tetap setia menonton setiap tayangan video saya setiap harinya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bagi yang merasa bahwa informasi ini sangat bermanfaat, silahkan di-share ke berbagai media sosialmu. Insya Allah ini menjadi pahala jariah karena teman-teman yang lainnya akan mengetahui informasi ini dan sampai kepada mereka. Terima kasih teman-teman, saya pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!